A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ratih, ada apa? Seva menggoncang bahuku. Wajahnya terlihat panik. Lampu besar dia nyalakan. Ada apa? Baru ku tinggal sebentar kamu sudah tertidur. Sepertinya mimpi buruk ya. Aku menarik nafas panjang, lalu membuangnya lewat mulut perlahan. Air yang diulurkan Seva ku minum habis. Beberapa saat kemudian, detak jantungku kembali normal. Lupakan, mari tidur. Wajah menyeramkan tadi seolah bukan dalam mimpi. Sungguh nyata, seperti Mbah Ter sewaktu kami sampai di tepi hutan. Ya, tangan kurus berkuku hitam serta rambut panjang. Siapa sosok itu? Seva menatapku sebelum memejamkan mata. Apapun yang akan terjadi, kita harus siap menghadapi. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Aku yakin kamu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Aku teringat Mas Raffi. Bagaimana kondisinya kini? Apakah kami bisa bertemu kembali? Tak terasa, air mata tumpah. Kubiarkan jatuh dan meresap dalam sarung bantal. Segala doa terucap untuk keselamatan kedua lelakiku. Pikiranku melayang ke rentang waktu beberapa bulan silam. Kami masih berlibur ke pantai selatan, menikmati matahari terbenam. Saat itu, Mas Raffi menjelaskan perihal air yang mampu merekam pesan. Mah, tahu nggak? Kalau air itu unik. Bahkan dalam Islam pun, air digunakan sebagai media penyembuh dengan cara pembacaan doa. Aku terdiam, menunggu kelanjutannya. Seorang ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto mengungkapkan dalam bukunya The Hidden Message in Water atau pesan tersembunyi dalam air, bahwa air bersifat bisa merekam pesan seperti pita magnetik atau compact disc. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa molekul air bisa berubah saat dibacakan doa. Wah, benarkah? Aku menatap takjub. Deburan ombak seolah ikut mendengarkan penjelasan Mas Raffi. Betul. Bahkan Rasul bersabda, Zam-zam lima syuribalahu, yang artinya air zam-zam akan melaksanakan pesan dan niat yang meminumnya. Dalam tubuh kita, 75% adalah air. Bahkan tulang yang keras pun mengandung 22% air. Saat meminum air yang telah mengandung doa, vibrasi dalam pesan yang tersimpan akan merambat ke molekul air yang ada dalam tubuh. Tapi, bukankah itu syirik ya, Pak? Mas Raffi tersenyum. Syirik itu jika menyekutukan Allah, menyembah kepada selainnya. Kita meminta kesembuhan pada Allah lewat perantara air sebagaimana yang sering dicontohkan Rasul. Asal niat kita bukan menyembah dan mengagungkan air tersebut.
Percikan air laut masih sangat terasa dingin menyentuh pipi. Mas Raffi mengusapnya lembut. Aku terlelap dalam buayan mimpi indah bersamanya. Tentang air yang dia katakan, tiba-tiba terbesit niat untuk melakukan sesuatu. Besok akan kulakukan rencana itu. Singkat cerita, paginya aku menggendong Badar ke kamar mandi. Kebaya kusam dan kain jarik motif soblok tersebut kusisihkan. Saat hendak kucuci, Badar melarang. "Biarkan saja, jangan dicuci. Saya bisa mandi sendiri. Kamu keluarlah." Meski ragu, ku ikuti maunya. Seva sedang memasak nasi goreng. Aroma harum tumisan bawang membuatku lapar. "Aden di mana?" tanyaku. "Ada di kamar." "Oh iya, menurutmu bagaimana kalau aku membuat air doa untuk Rukia Aden?" Seva tertegun. "Rukia?" "Iya, kejadian tadi malam membuatku yakin bahwa jin yang bernama Antareja itu mengikuti Aden. Entah apa tujuannya." "Ratih, aku bukannya melarang, tapi hal itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Apalagi kita tidak tahu kekuatan jin tersebut seberapa." Aku mendesah. "Lalu aku harus bagaimana? Menunggu hingga purnama ke-9? Selama itu Mas Raffi..." Dia..." Hatiku teriris. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan Mas Raffi. Bahkan dia sekarang dimanapun, aku tidak tahu pasti. "Kamu ingin mencoba membawa pulang suamimu?" Badar tiba-tiba muncul di bawah kami. Sudah rapi dengan pakaian yang kuberikan. Entahlah, dengan kondisinya yang tidak bisa berjalan, wanita tua itu mampu melakukan aktivitas mandi dan berganti baju sendiri dalam waktu singkat. "Mbah, carilah lelaki yang kemarin kau temui di tepi hutan. Dia bisa membantumu," ujarnya. Aku merunduk. "Siapa dia sebenarnya? Apa Mbah tahu?" "Reksa." Meski Badar enggan menjelaskan perihal lelaki tersebut, setidaknya aku sudah tahu namanya. Hanya saja, bagaimana cara agar bisa bertemu dengan Reksa? "Pukullah batang kayu paling besar yang kau temui dengan bambu. Dia pasti akan segera muncul," ucap Badar membuyarkan lamunanku. Aku tidak bertanya, meski penasaran kenapa terlalu banyak pertanyaanku yang diabaikan. Biarkan wanita itu yang menjelaskan atas kehendaknya. Setelah membawa Badar kembali ke kamar, aku bersiap. Seva mengikuti pergerakanku dengan tatapan cemas. Namun, tekadku sudah bulat. Istri mana yang tega membiarkan suaminya terlunta-lunta di tengah hutan, bahkan dalam kondisi tidak sadar? "Pangkaslah sebatang tebu irang di dekat sumur. Berikan padanya nanti sebagai upah," perintah Badar. Aku mengangguk. Kulakukan semua perintahnya dengan baik. Pukul 9, ransel kusandang. Seva melepaskan kepergianku dengan pelukan. "Tolong, titip Aden dan Bahtar, Chef," bisikku. "Pasti. Semoga kamu berhasil dengan selamat." Bibirku mengulas senyum kecut, membayangkan masuk ke hutan yang penuh misteri tersebut. Sebenarnya kaki terasa berat, namun mengingat Mas Raffi. Setengah berlari,
Aku menyusuri padang ilalang dengan gesit. Sudah beberapa kali melewati area ini, membuat kaki terbiasa menapak tanpa takut terperosok. Matahari memberikanku kekuatan dan juga keberanian untuk masuk wilayah pepohonan yang mulai terasa hawa dingin. Setelah berjalan beberapa meter, aku mencari batang kayu terbesar. Bambu dalam genggaman siap kuhantamkan. Itu dia. Duh, duh, duh. Kuulang berkali-kali hingga telapak tangan memerah. Sepi. Tidak ada tanda-tanda reksa akan muncul. Tiba-tiba, sekelebat bayangan berusaha menyerangku. Sigap, kuayunkan bambu tetapi hanya memukul ruang kosong. Gesit juga. Reksa melompat turun dari dahan pohon yang cukup tinggi. Tatapannya tajam, seperti biasa. Mau apa lagi? Hutan jati ini kamu kira taman bermain? Aku mendecak kesal. Suami saya terjebak di sini. Kemarin, saya melihatnya di lapangan kecil tengah hutan bersama orang-orang aneh lainnya. Reksa mengernyitkan dahi. Kamu bisa mendekati tempat itu tanpa ketahuan? Tanyanya heran. Iya, kenapa? Tolong bantu saya menyelamatkan Mas Raffi, pintaku. Reksa tersenyum mengejek. Apa imbalannya? Kubuka ransel dan memberikan 5 batang tebu ireng. Raut wajah Reksa terlihat berubah drastis. Ada emosi yang tak bisa kuuraikan. Pasti wanita tua itu yang menyuruhmu melakukan ini. Dengkusnya meraih batang tebu tersebut. Aku mengangguk. Saat memulai perjalanan, tiba-tiba pikiranku tertuju pada cerita Mbah Dar. Soal anak keenamnya yang dibuang ke hutan. Apa Anda pernah mendengar cerita soal anak yang dibuang ke hutan karena tidak memiliki tanda lahir lingkaran hitam? Reksa menghentikan langkah. Tangannya siap menghunus pedang di pinggang. Batang tebu yang diberikan, dia kalungkan pada leher setelah mengikatnya dengan tali kulit pohon waru. Jangan bergerak. Tetap di posisi itu. Aku terkejut. Jantungku serasa melompat keluar saat seekor harimau besar muncul dari samping kanan Reksa. Tanpa mengindahkan perintahnya pun, kakiku sudah tertancap pada tanah. Tidak bisa bergerak. Reksa bergumul dengan makhluk berkuku tajam tersebut. Tiap kali parangnya berhasil membabat lawan, cakar hewan tersebut menghalau, menimbulkan percikan api dan bau gosong. Aku menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Saat mulai terdesak, Reksa mundur beberapa langkah menjauh dariku. Tangannya mengambil 1 batang tebu dan dengan sigap dipukulnya ke arah kepala harimau yang berkilat marah. Ledakan hebat terjadi. Hewan itu menghilang tanpa jejak. Aku menatap takjub. Ayo, teriak Reksa membuyarkan lamunan. Aku kembali berjalan, setengah berlari menyusulnya. Langkah lelaki itu kian melebar dan tergesa. Tanpa sempat memberi penjelasan soal harimau aneh yang baru saja menyerang. Tanpa Reksa beritahu, aku sudah menduga kalau harimau itu bukanlah hewan biasa. Mulai perjalanan selanjutnya, kuusahakan lebih berhati-hati dan waspada. Tebu ireng yang kini tinggal 4 batang mengayun di dada Reksa. Jalur yang dia ambil bukanlah jalan menuju gubuk Mbah Dar. Tentu saja bukan. Dia membawaku ke sebuah suara. Air terjun. Apa mungkin di sekitar sini ada sungai?
Aku belum pernah melihatnya. Apa Anda ada hubungan darah dengan Bahtar? Aku membuka percakapan karena suasana yang canggung. Reksa tidak menyahut. Tiba-tiba, dia berbalik lalu mengayunkan pedang ke arah kepalaku. Darah membuncah ke wajah. Seekor ular sanca menggelepar di bawah kakiku dengan tubuh tanpa kepala. Gusti Allah. Aku terduduk lemas. Reksa menusuk badan ular sebesar lengan tersebut, lalu melemparnya ke semak. Kubersihkan wajah yang terkena cipratan darah menggunakan sapu tangan. Andai tadi tebasannya meleset, mungkin kepalaku sudah terpental entah kemana. Makasih, ucapku sambil kembali mengekor. Semakin lama, pepohonan kian rapat. Suara burung hanya terdengar samar karena tingginya ranting. Deru air terjun menggemuruh, seolah menggetarkan tanah yang kupijak. Masih jauh, bisikku saat jarak kami cukup dekat. Reksa menunjuk sisi kanan. Semak yang sangat rapat tidak bisa kami lewati. Mungkin dia sedang mencari jalan memutar. Mataku mengawasi tiap semak yang bergerak. Takut jika hewan buas kembali menyergap. Sekitar 1 jam, kami tiba di ujung hutan. Depan adalah jurang dengan dasar pepohonan. Air terjun ada di seberang. Ini di mana? Kita sudah sampai. Aku celingak-celinguk. Sampai. Lihat baik-baik sebelah kanan air terjun. Aku memicingkan mata. Tidak terlihat apapun. Hanya semak yang terayun oleh angin dari derasnya air. Selebihnya batu berlumut tersebar, serta tanaman merambat saling menjalin. Tidak ada apa-apa, sahutku bingung. Reksa mengusap wajah kasar. Dia menyuruhku menutup mata, lalu mengikuti kata-kata aneh yang tidak ku mengerti artinya. Hanya bagian awal saja seperti niat ingsun meriksani. Saat ku buka mata, betapa terkejutnya melihat pemandangan di sisi kanan air terjun. Semacam gua dengan pintu jeruji besi. Mengurung banyak sekali manusia. Apa Mas Raffi ada di antaranya? Itu... Gua itu dibuat untuk mengurung orang-orang yang jiwanya dipinjam. Pintu jeruji besi hanya bisa dibuat dengan mantra. Reksa seperti menggumam pada dirinya sendiri. Lalu, bagaimana cara kita ke sana? Aku melongok ke arah jurang. Reksa beranjak menuju sebuah semak yang ternyata memiliki jalan kecil berundak. Sangat kecil, bahkan tidak layak disebut jalan, karena medannya yang cukup curam dan hanya mengandalkan akar pepohonan untuk berpegangan. Saat dia mulai turun, tubuhnya seakan lenyap ditelan rimbunnya tumbuhan liar. Aku bergidik, bagaimana kalau tiba-tiba ada ular berbisa muncul? Cepat! Reksa seperti menggeram. Perlahan, ku jejakkan kaki pada salah satu akar paling besar. Reksa menunggu beberapa langkah di bawah. Makin lama jalur yang kami tempuh makin curam. Bahkan sekarang tinggal akar gantung tanpa pijakan. Reksa bergelayut, lalu merosot turun layaknya Tarzan, sambil meredam jantung yang hendak meledak. Aku mengikuti jejaknya. Tanpa ku sadar, seekor lintah menyesap darah pada punggung tangan. Tubuhnya yang mengkilat membuatku jijik dan nyaris melepaskan pegangan. Syukurlah, kami mendarat dengan selamat. Bergegas ku hempaskan tangan, tetapi hewan pemakan darah tersebut makin asik mengisi perutnya dengan cairan merah milikku.
Biarkan saja sampai kenyang. Nanti juga lepas sendiri. Seloroh Reksa sambil mencari jalan menuju air terjun. Mataku melotot. Jika bukan dalam keadaan genting, sudah kulempar binatang menjijikan itu ke mulutnya. Kami kembali melangkah, menyisir tepian sungai sambil mengendap. Kata Reksa, ada beberapa penjaga yang mengawasi di sekitar air terjun. Makin jauh dari lokasi air terjun, Reksa menyeberangi sungai. Airnya sangat jernih, membuatku tergoda ingin minum. Karena sejak perjalanan tadi belum melepas dahaga. Jangan menyentuh air itu, Reksa memperingatkan. Tangan yang telah terulur kutarik kembali. Kenapa? Baumu bisa tercium oleh mereka. Meski tidak mengerti, aku memilih untuk bungkam. Semua hal terasa aneh. Bahkan kedatanganku ke hutan ini pun seperti mimpi. Mengikuti jejaknya, aku berpijak pada batu-batu kering. Kaki rasanya sangat pegal. Tetapi mengingat tujuan utamaku, mempertaruhkan nyawa kemari untuk menyelamatkan Mas Raffi, semangat itu kembali berkobar. Kita hampir sampai, ujar Reksa. Bagaimana cara membuka jeruji besi itu? Tanyaku. Pertama, harus mengalihkan perhatian para penjaga. Lelaki itu menyuruhku sembunyi. Dia pun menuju salah satu pohon besar, lalu melompat naik ke dahannya. Saat turun, tangannya menggenggam 3 ekor burung sebesar dara. Dengan cekatan, pedangnya mengiris nadi masing-masing burung, lalu mulai menusuk ketiga unggas malang tersebut menggunakan batang runcing. Aku hanya menonton tanpa mengerti harus berbuat apa. Ayo, Reksa kembali menyusuri tepi sungai. Kali ini berlawanan arah dengan tadi, yakni menuju sumber air terjun berada. Saat hampir mendekati sebuah batu lebar tanpa lumut, lelaki itu melempar masing-masing burung ke 3 arah berbeda. Seketika, 3 ekor harimau yang tidak kulihat sebelumnya menerkam burung-burung tersebut. Reksa melesat, menarik tanganku melewati batu hitam lebar, tempat kemunculan 3 ekor harimau misterius. Napasku sesak saat lelaki itu melambung tinggi, membawaku menuju pintu masuk gua. Derasnya air terjun memekakan telinga. Andai aku terhempas ke bebatuan, ceritanku pasti tidak akan terdengar. Tatapan kosong manusia-manusia itu membuatku bergidik. Ditambah kulit yang sepucat mayat, lalu bibir kering tanpa rona. Aku akan membuka pintu ini. Cepat, kamu harus memilih yang mana suamimu, bisik Reksa tegas. Aku mengangguk. Sedari tadi mataku sedang menyisir kumpulan orang-orang aneh tersebut. Namun, Mas Raffi tidak terlihat di antaranya. Gak ada, bisikku gemetar. Reksa mendengkus kesal. Dia menelisik ke arah lain. Itu, tunjuknya pada pohon besar di atas kami. Mas Raffi tergantung di sana dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tubuhnya terlilit tali dari dada hingga pinggang. Nyaris aku berteriak. Jika Reksa tidak memukul tengkuku, mulut rasanya terkunci. Seluruh tubuh tidak bisa digerakkan. Hal yang kukhawatirkan terjadi. Lelaki itu kembali membawaku melayang menuju pohon tempat Mas Raffi berada. Sesampainya di sana, Reksa segera menurunkanku ke tanah. Di balik pangkal pohon, beberapa saat kemudian, dia sudah kembali membawa Mas Raffi. Merepotkan, kerutunya. Aku hanya mampu membuka mulut tanpa bisa berkata maupun menangis.
Mas Raffi selamat. Hanya saja bagaimana cara kami pulang? Reksa membuka totok pada tubuhku. Seketika seluruh tubuh melemas. Aku melotot padanya. Seenaknya melakukan hal tersebut tanpa meminta izin. Belum sempat mengucapkan kalimat kekesalan, terdengar daun kering saling bergesek. Pandangan kami satu arah. Semak di belakang Mas Raffi yang bergerak. Ternyata benar ada tamu tadi undang. Suara wanita. Nyai Geni, desis Reksa. Tangannya sigap mencabut parang. Aku merengkuh Mas Raffi yang hilang kesadaran. Saat itulah kusadari bobot tubuhnya menghilang seperti boneka kapas. Apa untungnya kamu membantu mereka? Wanita yang dipanggil Nyai Geni mendekat. Aku ingat, dia wanita yang bersama Pak Yono, orang yang melakukan sesuatu terhadap Esti, mengambil jiwanya. Bukan urusanmu, minggir. Reksa menghunus pedangnya ke arah Nyai Geni. Wanita itu hanya mencentikkan jari. Pedang di tangan Reksa berubah menjadi ular. Aku meringkuk di bawah batang pohon, tempat Mas Raffi tergantung, mendekap tubuh lelaki tersebut erat. Pergilah, Reksa. Kamu bukan orang yang kami butuhkan. Nyawamu tidak berharga. Nyai Geni menunjukkan kuku hitam panjangnya. Reksa mundur, menjauh dari aku dan Mas Raffi. Entah bagaimana, Reksa kini menggunakan batang tebu ireng sebagai senjata. Tidak menyangka, tanaman yang kuanggap hanya untuk disesap jarinya tersebut cukup tangguh mengimbangi serangan Nyai Geni yang membabi buta. Pertarungan mereka menghasilkan angin yang menerbangkan daun-daun di sekitar. Hei bodoh, kamu mau diam saja? Cepat bantu, teriak Reksa ke arahku. Aku bisa apa? Reksa mulai kewalahan. Tubuhnya berkali-kali terlempar dan membentur pepohonan. Batang tebu yang digunakan untuk senjata pun tinggal satu. Aku tidak tahu harus membantu apa. Tiba-tiba, 2 buah kartu melayang, menghantam dahiku. Sangat sakit. Kepala sampai berdenyut nyeri. Kaget, kuedarkan pandangan ke sekeliling. Aku yakin ini milik Sarah. Bocah itu, apa ada di sini? Kidung. Kueja aksara Jawa yang tertulis di belakangnya. Mungkin karena terbiasa, aku langsung paham maksud dari tiap kartu yang muncul. Kidung. Maksudnya, jantungku berdegup kencang. Aku enggan berurusan dengan kidung yang bisa membuatku hilang kesadaran. Bagaimana ini? Kulihat Reksa mengalami muntah darah. Tubuhnya ambruk ke tanah. Dengan tangan mencengkeram dada, Nyai Geni tersenyum puas. Kini tatapannya beralih padaku dan Mas Raffi. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Iblis harus dilawan. Ku pejamkan mata. Alunan gamelan seperti biasa mulai terdengar. Entah bagaimana nantinya, aku hanya ingin selamat. Baru 1 kali lantunan, tubuhku bergetar hebat. Panas membakar dada, naik ke kepala hingga membuat semuanya gelap. Samar, terdengar pekikan menggelegar. Sebelum benar-benar lenyap, dia memberi ancaman. Akan kubalas kalian nanti. Kepakan sayap burung yang melintas rendah membuatku tergagap. Sekejap aku tidak ingat sedang berada di mana. Namun, saat menyadari Mas Raffi di sisiku,
Kejadian beberapa waktu lalu menyergap pikiran. Aku ada di hutan. Raksa tidak terlihat. Bahkan lokasi yang tadi sempat porak-poranda karena pertarungannya dengan Nyai Geni kini tampak rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemana orang itu? Masa pergi begitu saja? Hari mulai petang. Jarak pandang hanya beberapa meter. Aku memapa Mas Raffi. Meski tubuhnya ringan, cukup sulit membawanya dalam keadaan pingsan. Terseok, ku ambil jalan ke kanan. Entah bagaimana nantinya. Itu lebih baik daripada diam di tempat. Makin lama, gelap menyelimuti seluruh hutan. Aku berjalan sambil meraba, takut terantuk batang pohon. Situasi seperti ini paling tepat untuk memasrahkan diri. Hidup dan matiku milik Tuhan. Andai nyawa kami berakhir hari ini, setidaknya ada yang sudah kuperjuangkan, Mas Raffi. Setitik cahaya kehijauan bergoyang. Aku yakin itu kunang-kunang. Namun, dilihat dari jumlahnya, kurasa tidak hanya satu, seperti sekumpulan. Zarah, aku memekik bahagia melihat kemunculan bocah tersebut. Tangannya memegang botol berisi ratusan kunang-kunang. Meski kehadirannya selalu tiba-tiba, tetapi ku tahu dia sangat membantu. Andai dia bukan bocah yang dingin, sudah kupeluk seperti anak sendiri. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.